ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat GBD Ebenezer Suwaru, daerah Malang Selatan. Mari kita kumpulkan bersama-sama Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga sekalian. Kita akan mengikuti ibadah pada hari ini. Kita cari hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan ada hadir dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanmu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus
karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku, segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku memujimu. Kau besar, Kau besar.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kita berdoa untuk ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji, membuka di dalam pujian kami. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan ibadah kami pada saat ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau pimpin, Engkau tuntun hingga boleh selesai, hingga boleh berakhir dengan tuntunan daripada Tuhan Allah sendiri. Hamba-hamba-Mu yang membawakan, yang menyampaikan pujian, hamba-hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami semua. Engkau taruh kuasa urapan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami menyampaikan pujian kami, kebenaran firman-Mu disampaikan, saudara-saudara diberkati, dan kami semua yang mendengar, yang melihat acara ini diberkati bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memuji dengan penuh sukacita. Kita bawa hati kita bawa pujian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan, kita puji syukur kepada Tuhan dan berterima kasih bahwa Allah yang besar dalam kehidupan kita selalu menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan
luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pujilah nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara Otniel bawa di dalam doa firman pada saat hari ini. Segala pujian dan syukur hanya kepadamu, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami terus menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah Engkau suci kuduskan hati pikiran kami untuk layak menerima firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami, menguatkan kami untuk tetap selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menjadi doa kami Tuhan, kami memulaikan mendengar firman kami lewat pujian kami. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari jemaat kita menyanyi satu pujian untuk membawa kita di dalam perenungan firman Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Glory, haleluya. Jemaat, saya undang kita menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan pada saat hari ini. Juga ketika firman itu ditaburkan, firman itu disampaikan, kuasa Roh Kudus akan bekerja di tiap-tiap hati kita. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memberikan kita kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan, seperti sayap, naungan sayapnya. Haleluya, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Kita ada kembali dan bisa berjumpa dengan jemaat GPDI Ebenezer. Saya ucapkan haleluya. Luar biasa pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun dengan keadaan yang masih sekarang, masih kita turut prihatin menghadapi hari-hari ini, tapi kita yakin percaya kita memiliki firman, pasti kita akan selalu diberikan Tuhan kekuatan. Sebab itu, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat-saat inilah bagaimana sebagai kita anak-anak Tuhan seluruhnya
membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita bisa melakukan, melanjutkan hidup kita hari-hari ini kita jalani. Meskipun masa-masa yang sangat sulit ini, tapi yakin dan percaya kita memiliki firman Tuhan. Amin. Saya akan buka di dalam firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 yang ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam satu pasal ini berbicara dengan Yosua sebanyak 4 kali tentang kuatkanlah, teguhkanlah. Ya, kuatkan dan teguhkan. Yang bangsa waktu sebelum Yosua memimpin adalah bangsa Israel, pada waktu itu bahwa Musa memberikan mandat kepada abdinya yaitu Yosua. Ada satu ketakutan yang besar dalam hidup Yosua. Ya, karena tugas yang diemban oleh Yosua bukanlah tugas yang mudah. Bukan tugas yang mudah, ya. Yang bukan suatu tugas yang biasa. Dikatakan dalam hidup dia seakan-akan sanggupkah ia melakukannya. Ya, sekalipun Yosua seorang pemberani penuh dengan roh, Yosua tetap manusia biasa. Apa yang menyebabkan Yosua takut, tawar hati, dan juga sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan saat-saat inilah kita sebagai anak-anak Tuhan diuji, ya, iman kita, percaya kita dengan kasus, ya, bukan kasus, dengan virus yang melanda seluruh dunia. Seluruh dunia merasakan, seluruh dunia sekarang ini berduka karena banyak korban dengan masalah yang terjadi di hari-hari ini. Ketakutan karena apa? Yaitu dia tidak percaya. Dia masih memberikan orang, dia katakan bahwa ketakutan dalam Yosua dia menjadi ketakutan bagi orang percaya di hari-hari ini. Yaitu kenapa? Ketakutan, kecemasan itu. 1, karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 4b, bahwa roh yang ada di dalam hidup saudara dengan saya adalah lebih besar. Bukan roh yang takut, tapi roh yang memberikan itu kekuatan, semangat, dan bangkit. Apakah di dalam diri Yosua dan orang-orang percaya ada kuasa Tuhan? Jelas, Yosua penuh dengan roh Allah. Seharusnya Yosua menyadari bahwa kalau Tuhan yang menyuruh,
pasti Dia juga akan menyertai. Amin. Ada keraguan di dalam dirinya Yosua. Ya, sama saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kita ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Siapa yang tidak takut? Tiba-tiba sekian banyak dalam 1 detik, dalam ribuan ya ratus yang mati. Ya, karena virus yang sangat menakutkan ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan takut, kita akan khawatir. Tetapi di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan. Ya, jangan kita mengandalkan diri kita, tapi andalkanlah Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu diri sendiri. Yaitu jangan mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya bisa menjaga diri, saya bisa aman dari semuanya virus-virus, saya bisa melakukan ini. Tidak. Tetapi kalau kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka kita memiliki suatu ketahanan, yaitu kekuatan. Yaitu jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menyebabkan seorang mengalami ketakutan. Ya, bagaimana ilustrasi apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus ketika Yunus ya diutus untuk ke Niniwe, yaitu Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus memakai caranya sendiri. Dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Ya. Terkadang juga kita suka fokus dengan masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Kadang kita suka menyimpulkan diri sendiri akan apa yang akan dihadapi, padahal belum kita lewati. Tetapi kita sudah memprediksi nanti seperti ini. Berapa banyak yang sudah kita atur, yang kita sudah rencanakan, yang sudah kita tata. Rencanakan nanti bulan ini mengadakan acara-acara ini dan sebagaimana kegiatan, tetapi semuanya pupus, semuanya berantakan, semuanya batal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jemaat mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta yang besar, akan berkumpul dengan saudara-saudara dengan berapapun biaya yang mereka sudah keluarkan. Tetapi dengan adanya corona ini batal semuanya. Berapa habis uang yang mereka ya harus keluarkan dengan acara ini tidak bisa diadakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu ya, mari dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada sebuah kunci untuk menyelesaikan tugas misi kita. Apakah makna tentang kuat dan teguhkan hatimu? Ada 3 hal. 1, supaya kita tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Amin. 2, yaitu bersiaplah. Sekarang artinya tidak tunda-tunda waktu. Sekaranglah waktunya untuk kita mempersiapkan hidup kita, yaitu kita lebih dekat kepada Tuhan. Banyak waktu untuk kita bisa berdoa, banyak waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Ya, karena hari-hari inilah kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan tunda-tundakan waktu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimana Yosua adalah bersandar kepada kekuatan Tuhan. Supaya kita tetap pegang janji Tuhan. Ada 3 janji Tuhan tercatat dalam kitab ini. Ya, bahwa seorang pun tidak akan dapat menghadapi. Dan seterus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan akan menyertai. Waktu bangsa Israel ini untuk menyeberang, ya, dan perang dan lain-lain, tapi Tuhan tetap menyertai hidup bangsa Israel. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. 3, tadi kedua, yaitu supaya kita tetap memegang janji Tuhan. 3, supaya kita tetap taat pada firman Tuhan dan ketetapannya. Ayat 7 dan 8
Ya, dikatakan di sini bahwa jangan engkau lupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntun. Bertindak hati-hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, memperkatakan Taurat dan firman, merenungkan siang dan malam. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan? Apakah kita sudah memperkatakan firman Tuhan siang dan malam? Bukan kita memperkatakan masalah-masalah, kita selalu fokus dengan masalah, kita selalu fokus dengan corona, semua ya masalah-masalah, tetapi mari saatnya untuk kita fokus, ya fokus akan janji Tuhan bahwa kita akan melewati semua berbagai persoalan, rasa takut. Apabila kita melakukan 3 hal, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, ya, dan tetap selalu ya mengandalkan Tuhan, maka hidup saudara dengan saya akan terus dipimpin oleh Tuhan sampai pada sudahannya. Saat-saat inilah firman Tuhan banyak kali sudah kita dengar, kita sekarang tinggal kita aplikasi, kita praktekkan hidup kita. Kalau kita punya firman dan Roh Kudus, maka tidak akan ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ya, sampai orang tidak bisa keluar, yaitu memang harus kita mematuhi pemerintah, ya, menjaga kebersihan, tapi semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan, adalah semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Ebenezer, GPD Ebenezer dimanapun berada, mari saat-saatnya lah kita selalu harus kuat dan teguhkan kepercayaan kita, jangan sampai tergoyangkan. Kita harus tetap selalu mengandalkan Tuhan. Hari-hari inilah kita selalu dekat dengan Tuhan. Siapkan selalu hidupmu, selalu bersekutu dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan, berdoa agar badai ini selalu berlalu dan kita diberikan kemenangan. Dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah anak-anak, orang tua, sanak famili, kita berikan mereka kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan, bukan menakut-nakuti, tetapi ada firman bahwa kita dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah kuatkan dan bersukacita, karena firman itu ya dan amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kekuatan yang selalu teguh, dan Tuhan akan selalu melindungi jemaat GPD Ebenezer dimanapun berada. Kita selalu satu di dalam doa. Terima kasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Kita tidak menjadi takut dan khawatir cemas, karena ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Seperti Musa dan saudara dengan saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ia mengingatkan kita bahwa hanya Yesus yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat kita andalkan hari-hari ini. Semua lapisan, semua orang, semua bangsa mengalami situasi yang sama hari-hari ini, dan tak satu pun yang memberi harapan kapan masa ini akan berakhir. Tetapi kalau kita dengarkan firman Tuhan bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat kita harapkan hari-hari ini. Yesuslah andalan hidup kita hari-hari ini. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Bagaimanapun situasi yang saudara hadapi pagi hari ini, bagaimanapun keadaan saudara pagi hari ini, hanya satu jawabannya adalah Yesus sebagai penolong saudara dan saya. Yesus sebagai jaminan hidup kita pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, masih adakah percayamu? Masih adakah imanmu kepada Yesus pagi hari ini?
Mari buka hatimu dan kau boleh berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku yakin kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat tanganmu bersama-sama dengan kami di sini. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan Yesus. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini buat hidup kami. Haleluya. Dimanapun saudara sedang berada pagi hari ini, dan bagaimanapun situasi yang sedang saudara hadapi pagi hari ini, mungkin kita bertanya pagi hari ini, sampai kapan Tuhan situasi ini terjadi? Sampai kapan Tuhan kami tidak bisa beribadah di gereja? Sampai kapan Tuhan kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman seiman? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari semua orang yang ada hari-hari ini. Tetapi kami mengajak saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Percaya kepada Yesus. Yakin bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita. Apabila hatimu mulai bimbang pagi hari ini, apabila hatimu mulai was-was pagi hari ini, apabila engkau gelisah pagi hari ini, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Yesus yang baik, hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan pagi hari ini. Di saat kami terdesak, di saat kami putus asa, di saat kami mengalami jalan buntu, dan di saat kami bertanya bagaimana dan seterusnya keadaan yang terjadi ini, maka ketika kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, biarlah kami kembali kepada Yesus. Biarlah kami kembali sebagai sumber jawaban yang sejati adalah Yesus. Apabila Engkau melihat keraguan-raguan dalam hati kami Tuhan, apabila Engkau melihat kebimbangan dalam hati umat-Mu pagi hari ini, mari Tuhan, kuasa-Mu yang hebat mulai bekerja di hati umat-Mu. Engkau gantikan segala keraguan-raguan dengan iman yang sungguh kepadamu Yesus. Engkau berikan ketenangan di hati kami semua pagi hari ini. Engkau berikan kedamaian di hati kami semua pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami percaya apa yang terjadi dan Engkau izinkan hari-hari ini tidak melebihi kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan sanggup melewati ini semua. Di dalam nama Yesus kami diberi kesanggupan menjalani kehidupan ini hari-hari ini. Dan bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Doa kami buat seluruh jemaat Ebenezer yang ada pagi hari ini dimanapun berada. Berkati usaha pekerjaan dari umat-Mu Tuhan. Tuhan menolong setiap rumah tangga keluarga
dari umat-Mu hari-hari ini dimanapun berada. Jagai, lindungi Tuhan, jauhkan dari segala macam bahaya yang terjadi hari-hari ini. Perlindungan yang sejati adalah Yesus, Tuhan kami. Dan berdoa buat seluruh pekerjaan-Mu di Nusantara ini, di bangsa Indonesia ini Tuhan, baik di kota maupun di desa, yang hari-hari ini total tidak dapat beribadah di gereja karena mematuhi himbauan dari pemerintah. Biarlah iman percaya umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu tetap terpelihara dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Justru saat-saat ini kami akan mendekat kepada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan kehidupan bangsa kami Tuhan, pemimpin kami dari pusat sampai ke desa-desa, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan beri kekuatan, para dokter, medis, semua yang bekerja hari-hari ini untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dampak dari virus corona. Tuhan beri kemampuan semuanya, supaya semua yang terjadi segera selesai dan kami dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkaulah penolong kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan firman-Mu, kami terima kuasa-Mu pagi hari ini, dan kami menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan, kami akan memberikan informasi bahwa untuk ibadah kita diadakan di beberapa pos-pos kecil, dan Bapak Ibu yang rindu beribadah kepada Tuhan bersama-sama kami dalam ibadah yang sederhana dengan waktu yang cukup singkat, tapi kita di dalamnya ada pujian, ada firman Tuhan, dan ada menyembah Tuhan, dapat diikuti oleh Bapak Ibu Saudara di hari Minggu pagi jam 7 di Pastori, jam 8.30 di rumah dari Ibu Sri, dan sore jam 4 dilaksanakan di Sedayu Turen di rumahnya Ibu Joko. Kiranya sidang jemaat Tuhan terus satu dalam doa, dan kami di Pastori selalu mengadakan doa pagi jam 6, malam jam 8. Apabila Bapak Ibu Saudara mau bergabung bersama kami, pintu terbuka lebar. Mari kita satu dalam doa, karena doa itu adalah kekuatan kita hari-hari ini. Hanya dalam doalah kita menikmati kekuatan Tuhan. Di dalam doa kita menikmati penghiburan Tuhan. Dan di dalam doa kita akan melihat ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi hari-hari. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di waktu berikutnya. Tetap semangat, tetap bersatu hati, dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.